Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lintas Minat Biologi. Hari ini materi yang akan kita pelajari tentang genetik. Submateri gen dan DNA. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup, serta menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan. Membuat model untuk mensimulasi proses sintesis protein serta peran DNA dan kromosom. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, mendefinisi gen, DNA, struktur, fungsi dan sifat DNA, dan juga menjelaskan pengertian replikasi DNA. Nah, coba kalian amati gambar di sini, di mana di sini kita melihat ketiga wajah perempuan ini ada perbedaannya, ya, dari bentuk wajahnya. Kemudian di sini antara ayah dan anaknya, apakah ada kemiripan atau tidak? Oke, ikuti penjelasannya. Manusia, di dalam tubuh manusia terdapat organel sel. Salah satunya mitokondria, berfungsi sebagai respirasi sel, nukleus berfungsi sebagai pengendali kegiatan sel, retikulum endoplasma sebagai sintesis protein, dan Golgi aparatus pembentukan akrosom pada spermatozoid. Dan juga pada organel sel memiliki membran sel dan silia. Di dalam nukleus sebagai pengendali kegiatan sel ini terdapat kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 46 kromosom dari laki-laki dan wanita, di mana lambangnya adalah 44AA ditambah XX untuk perempuan dan 44AA ditambah XY untuk laki-laki, atau 22 autosom sel tubuh ditambah 1 XY sel kelamin untuk laki-laki. 22 autosom ditambah XX itu adalah milik perempuan. Nah, pada kromosom ini terdapat DNA, di mana DNA di sini bentuknya seperti rantai berpilin atau double helix. Kita lihat lagi perbedaan DNA dan RNA. Komponen pada DNA yang kamu lihat gambar tadi, di situ ada gula, DNA, deoksiribosa, dan ribosa, basa nitrogen, purin, adenin, guanin, RNA, adenin, guanin. Sedangkan pirimidin pada DNA, timin, dan sitosin, urasil, sitosin pada RNA. Bentuk DNA rantai panjang, ganda, dan berpilin. RNA rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Nah, letak DNA tadi kamu bisa lihat pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terdapat di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadar DNA tetap dan RNA tidak tetap. Kemudian struktur DNA. Nah, tadi kan ada basa nitrogen yaitu purin dan pirimidin. Pasangan purin pada DNA itu siapa? Adenin dan guanin. Tetapi pada rantai DNA di sini dia harus komplit dan kompak antara purin dan pirimidin. Nah, jadi milik satu purin dan milik satu pirimidin harus berpasangan. Jadi purin, adenin, dan pirimidin timin. Jadi pasangan adenin dan timin, purin dan pirimidin. Sitosin dan guanin ini milik purin dan pirimidin. Seterusnya seperti itu. Kemudian perbedaan antara nukleotida dan nukleosida. Di mana kita lihat tadi basa nitrogen terdiri dari apa? Fosfat, gula deoksiribosa, dan sitosin. Nah, satu nukleosida itu hanya terdapat gula dan basa nitrogen yaitu sitosin.
Nah, kenapa di sini sitosin dan guanin? Kenapa tidak sitosin dan timin? Nah, kita tahu sitosin dan guanin ini adalah contoh dari purin dan pirimidin. Tapi kalau sitosin dan timin, maka contoh dari purin saja. Sedangkan adenin dan guanin juga contoh dari purin. Sedangkan adenin dan timin contoh purin dan pirimidin. Nah, jadi kamu harus tahu satu nukleotida hanya satu gula, satu basa nitrogen yaitu sitosin maupun adenin. Sedangkan satu nukleotida itu lengkap, ada fosfat, gula, dan basa nitrogen. Menurut para ahli, ada 3 kemungkinan cara DNA mengganda, terjadi penggandaan DNA bereplikasi. Model konservatif. 2 rantai DNA bereplikasi tanpa memisah rantainya. Lihat di sini, tanpa memisah rantainya. Ya, yang biru sama yang biru dan pink sama yang pink, tidak memisah satu sama lain. Model semi-konservatif, 2 rantai DNA terpisah kemudian bereplikasi. Oke, 2 rantai terpisah kemudian bergabung dengan yang lainnya, biru dan pink. Kemudian model dispersi, DNA terpecah menjadi potong-potongan yang kemudian bereplikasi. Berarti menjadi biru, potongan pink itu bercampur, sehingga disebut dengan model dispersi. Apa itu gen? Nah, gen menurut W. Johansson itu unit yang membawa sifat keturunan. Dan menurut Thomas Gahan Morgan, memiliki sifat terdapat pada krononema, berarti terdapat pada kromosom tadi. Kemudian sebagai zarah atau tempat yang kompak, dan gen mengisi lokus di dalam kromatin di dalam kromosom tadi. Mengandung satuan informasi genetika, mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Jadi ada sifat kemiripan atau sifat beda dari keturunan satu ke keturunan yang lain, itu diatur oleh gen. Yang bisa kamu lihat dari wajah artis tadi, ada kemiripan antara anak dan ayahnya. Nah, gen pada DNA. Lihat di sini berbentuk double atau rontal helix. Nah, di dalam gen ini terdapat basa nitrogen, terdiri dari purin dan pirimidin. Purin ingat adenin dan guanin, sedangkan pirimidin sitosin dan timin. Tetapi untuk pasangan di sini maka purin dan pirimidin, tidak hanya purin saja atau pirimidin saja, tidak bisa. Maka mereka harus berpasangan antara purin dan pirimidin. Jadi sitosin dan guanin berarti purin dan pirimidin. Adenin dan timin berarti purin dan pirimidin. Jadi pasangan seperti itu terus-menerus. Kecuali yang diminta pada RNA, maka adenin pasangannya urasil. Tetapi di sini adenin dan timin adalah milik DNA. Apa itu fungsi gen? Mengatur perkembangan dan proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Menyampaikan informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya sebagai tempat tertentu yang terdapat di dalam kromosom. Zarah itu adalah tempat. Nah, oke, terima kasih untuk penjelasan yang sudah kalian lihat dan kalian dengarkan. Di sini Ibu akan memberi kuis, bisa kalian lihat kuis apa dan bisa kalian jawab, dan bisa kalian kirim melewati via WA ataupun Classroom. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.